Minggu sekolah minggu sudah dipersiapkan belum? Minggu sekolah minggu itu kita mulai di atas. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami datang kembali kepada Tuhan. Sekalipun secara jasmani kami masih merasakan kelelahan, tetapi oleh karena Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam hidup kami untuk terus boleh datang kepada Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, sehingga janji-Mu Tuhan tidak pernah lepas dari hidup umat-Mu di tempat ini. Kami mau berdoa bagi para pelayan Tuhan, main musik, backup singer, usher, kolektor, pelayan main meja, pemimpin pujian Tuhan, urapi mereka semua Tuhan, layakan mereka untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka semua, agar nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu disenangkan. Kami percaya Tuhan, Kau tetap hadir di sini. Kami merasakan bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga kami begitu bersuka cita dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami beribadah. Kami mau mempersiapkan hati pikiran kami. Kami tidak mau lagi Tuhan diganggu oleh hal-hal lain, tetapi kami mau fokus karena Engkau mau hadir di tempat ini. Terima kasih segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih bercokol dalam ruangan ini, kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Kami undang Allah Roh Kudus, hadirlah di sini, pimpinlah jalannya ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Ke setiap umat-Mu yang datang ke rumah-Mu Tuhan, benar-benar merasakan bahwa tidak percuma mereka datang ke rumah Tuhan, oleh karena setiap kali mereka pulang tinggalkan tempat ini, mereka akan membawa berkat daripada Tuhan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa pembebasan, bahkan segala masalah mereka Tuhan. Engkau sanggup Tuhan bebaskan semua beban-beban yang mereka pikul. Mereka tidak lagi merasakan berat, oleh karena Tuhanlah yang memampukan itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya firman yang Kau sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu Tuhan diterima, dimengerti, dilakukan oleh umat-Mu, sehingga kami begitu yakin bahwa janji Tuhan boleh nyata dalam hidup setiap umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hamba juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan mereka hikmat pengertian, agar di dalam mengajar anak-anak sejak masih kecil, mulai mereka mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Takut akan Tuhan hidup dalam kehidupan anak-anak yang masih kecil ini, karena mereka ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami ingatkan firman-Mu, Kau berkata, biarkan anak-anak itu datang kepada-Mu, karena mereka lah yang memiliki kerajaan sorga. Tuhan, mari tanamkan Tuhan dari sejak kecil mereka untuk mengasihi Tuhan, mengasihi kedua orang tuanya, hormat kepada orang yang lebih dewasa, sehingga mereka mempunyai karakter Kristus. Ketika mereka bertumbuh menjadi anak-anak dewasa, dunia boleh melihat Engkau hidup dalam hidup anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan acara ibadah dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang kami kenal, yaitu nama Yesus, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang akan dilawat, diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin, amin. Haleluya. Sebelum banyak dari kita yang ada di sini tadi malam, lambaikan tangan. Segala banyak. Wow, luar biasa ya. Tadi malam kita merayakan 6 tahun di sisi yang ke-21, saudara. Amin. Kalau ibaratnya seorang gadis 21 tahun itu lagi mekar-mekarnya. Amin, saudara. Amin. Kita mulai dari awal, kita mulai dari gereja Betani Indonesia, dan sampai hari ini Tuhan bawa kita pada Betani Elevation Community Church. Amin. Kita akan melihat ke depannya satu jemaat yang luar biasa. Amin, saudara. Jemaat yang tampil berbeda. Amin, saudara. Dan
sebagai bangsa akan berkumpul sini menyembah nama Tuhan. Amin. Sebab Dia besar. Amin, saudara. Dia besar. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Oh, kita sembah Dia. Dia besar. Kemuliaan Dia. Yang dari tempat ini. Dan mau sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
malam ini Tuhan. Kami rindu Tuhan terus menyembah Engkau Tuhan, melayani Raja segala Raja. Sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Saudara siap puji Tuhan? Lebih lagi, amin. Hari ini saudara, hari yang melahirkan Tuhan. Amin. Oleh sebab anugerahnya kita ada sebagaimana kita ada. Amin. Mari kita bersuka. Haleluya. Amin. Hari ini
Dialah perisai kita. Amin saudara. Saat badai hidup menerpa saudara, Dia ada bersama kita. Amin saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merayakan Engkau Tuhan. Kami boleh bersuka cita atas Engkau Tuhan. Atas setiap perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan, bahwa Kau yang menjadi perisai kami Tuhan. Kau yang menjadi perlindungan kami Tuhan. Kami bisa berdiri di tengah badai apapun Tuhan, karena kami tidak takut Tuhan. Sebab Kau beserta kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku.
setiap kami Tuhan pribadi demi firman Tuhan. Yang memberikan kekuatan yang baru Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dan Kau terus Tuhan kerja Tuhan setiap hari kami. Berikan reminder daripada Kau Tuhan. Bila kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dilawan oleh Tuhan, mari kita katakan amin. Amin. Shalom, selamat pagi. It's offering time. Everybody is exhausted apa enggak? Haleluya. Kita mestinya lebih berapi-api kalau kita mau betul kita nggak ada kita sampai hari ini. Mereka yang mungkin bekerja dari pagi sampai malam di luar sana kedengeran ada orang ditembak di sini, orang ditembak di sana. Semuanya ada orang yang harus meregang nyawa karena kesakitan atau sesuatu. Tapi karena semua Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus yang selalu membentengi kita. Dia kirimkan malaikat yang berpasukan berkemah di sekeliling orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau memberikan satu ilustrasi bagaimana seorang guru sekolah minggu dia bercerita tentang, masih ingat mengenai janda yang memberikan 2 peser. Dia bercerita kepada anak-anak sekolah minggunya. Kemudian tiba pada suatu pertanyaan yang mengencourage semua anak-anak untuk ikut mau memberi. Anak-anak semuanya mau memberi untuk Tuhan Yesus. Yes, semua anak-anak bilang gitu. Ada yang mau kasih, kalau bagaimana kalau kita punya 1 M, 1 miliar, mau kasih nggak buat Tuhan Yesus? Mau. Padahal nggak tahu mungkin mereka M itu apa, juta itu apa. Kasih 100 juta, mau. Kayak gitu. Kasih 1 juta, mau. Semuanya bilang mau. Dan excited mereka bilang bahwa aku mau memberi untuk Tuhan Yesus. Ketika dia bilang, kalau kasih 10.000 mau nggak? Mau. Semuanya bilang gitu. Tapi ada satu anak yang nggak mau ngomong, Bapak Ibu Saudara. Anak itu jadi perhatian untuk gurunya. Kenapa ini anak kok nggak mau ngasih 10.000 aja? Tadi udah dikasih 1 M mau. Katanya kasih 100 juta mau. Sekarang sudah kasih 10.000 kok anak ini nggak mau, ada apa ya? Terus anak itu tanya sama anak ini, nah, kok let's say namanya, pinjam nama cucunya Burita, namanya Sarah kok nggak mau kasih 10.000? Tadi Sarah semua bilang mau kasih 1 M, mau. Dikasih 100 juta, Sarah juga mau. Kok sekarang cuma dikasih 10.000? Sarah nggak mau kasih, kenapa? Terus dengan polosnya Sarah bilang, Ibu guru, aku cuma punya 10.000. Kalau aku kasih 10.000, nanti aku punya apa? Gitu katanya. Jadi, yang mau saya ingatkan, kayaknya enak cuman JJS. Apa JJS? Ada yang tahu? Bukan jalan-jalan sore, janji-janji surga. Cuma janji di surga. Bernasar nanti kalau saya dapat uang bonus, saya mau kasih untuk Tuhan Yesus sekian. Nanti kalau saya dapat jualan ini laku, keuntungannya 100% saya buat kasih buat Tuhan Yesus. Tapi begitu untungnya benar-benar dapat 100 juta, habis jualan tanah atau apa kali ya, 100 jutanya mau nggak dikasih Tuhan? I don't think so. Karena belum ada di tangan kita, jadi kita cuma mau ini, mau itu. Oh nanti kalau mau melakukan ini buat Tuhan, saya mau melayani Tuhan kalau saya punya waktu.
sudah mati buat kita di kayu salib, kita ganti dengan apabila kita ada waktu aja. Apabila aku ada kesempatan aja, aku baru mau melayani Tuhan. Selebihnya itu bukan tugasku. Ada orang-orang yang sudah ditentukan. Misalnya seperti itu. Urusan kita dengan Tuhan bukan dengan kanan kiri kita, tapi mengasihi dengan kanan kiri kita. Tapi kita mau melayani Tuhan. Kita mau memberi, mau bernasar untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah Tuhan terlalu miskin untuk kita berkati dengan uang kita yang seberapa sih? Tidak. Tuhan kita kaya. He's the owner of this earth. Berapa banyak planet, bumi, apa aja, Mars, Pluto, Venus, name it. Semuanya Tuhan punya. Kreator, dia adalah pembuat segalanya. Terlalu kaya untuk kita berikan sesuatu. Tapi dia mau kesetiaan kita, ketaatan kita. Itu yang ada dalam firman adalah apa yang Tuhan mau. Untuk kita taat melakukan kebenaran firman. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan gak minta sih, tetapi kita udah nasar. Tetapi ketika nasar itu terjadi, aduh Tuhan, kita kok cuma bagus seduh. Kemarin tau gak bagus seduh apa kalau orang bilang? Hah? Bagus seduh, cuma bercanda Tuhan. Kesian deh. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jadi ketika kita membawa amplop persembahan kita untuk Tuhan dengan sukacita, itu yang Tuhan inginkan. Dengan kerelaan hati, itu yang Tuhan inginkan. Jangan dengan paksaan. Gak usah yang sepertinya begini, begitu, yang besar, sebagian besar. Enggak. Percuma juga Bapak Ibu Saudara kalau gak rela kasihnya. Kalau cuma bagus seduh kata Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dengan mengangkat setiap apa yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika amplop persembahan kami Tuhan di hadapan akan kami bawakan ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan yang akan memberkatinya ya Bapa untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa di muka bumi ini Tuhan, membangun gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap mereka yang memberi Tuhan dengan sukacita, tidak dengan paksaan, dengan kerelaan hati mereka Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berdosa Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi firman-Mu Tuhan. Oh Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati-Mu Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, terlalu baik. Kami akan memberi dengan sukacita dan rela hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi dengan sukacita dan rela hati, semua katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekedar merefresh setelah kita melakukan acara ulang tahun dengan kegiatan-kegiatan yang sungguh padat melayat. Mari kita akan memulai kembali aktivitas kita di minggu yang akan datang ini untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi, Ibu Alfa dan Pak Yakub serta para pendoa tetap ada di Zoom jam 8 pagi. Jangan lupa jam 8 pagi siapkan waktu untuk berdoa bersama. Gereja yang besar adalah gereja yang berdoa. Amin. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berdoa.
Demikian juga untuk hari Jumat malam kita sudah mulai aktif kembali untuk sel grup yang sudah kita berkomitmen untuk ikut dalam berbagian dalam sel grup kita. Jam 7 malam untuk seniors di tempat ini. Untuk yang setengah, tua enggak, muda enggak, itu akan berkembangnya akan diberikan tahukan kemudian, tapi tetap jam 8 malam. Kemudian yang next generation jam 8 malam juga, tempatnya juga ada di grup kan, akan ada diumumkan di grup. Semuanya dengan sukacita mau berkomitmen untuk Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa Sabtu pagi, doa pagi jam 10 di sini, dilanjutkan dengan latihan musik. Bapak Ibu Saudara yang mau melayani, mari kita berbagian dalam doa pagi ini supaya kita lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Begitu banyak tempat pelayanan yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara. Yang senang setia mau melayani melalui usher, diingat kembali itu kartu-kartu yang mau diisi untuk mau melayani bagian apa. Drummer kita masih kosong, masih terus didoakan, jangan lupa tumpang tangan terus bahwa orang akan datang, Tuhan akan memilih dia yang mau melayani Tuhan. Basis juga jangan lupa didoakan terus Bapak Ibu Saudara, amin. Dan kembali lagi jam 9 pagi hari Minggu dengan ibadah yang luar biasa, amin. Mari kita sambut Pendeta Yakub Limanto sebagai gembala kita. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapak, kami berterima kasih buat pagi yang indah ini. Kalau Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini, Kau lihat umat-Mu Tuhan begitu merindu untuk boleh ada selalu di dalam rumah yang Kau sudah sediakan bagi mereka, sehingga mereka tidak lagi Tuhan sungkan setiap kali mereka punya pergumulan, mereka punya masalah, dia ingat akan firman-Mu. Dia mau datang ke dalam rumah-Mu, dia mau sujud berdoa, mencari wajah-Mu. Bukankah sendiri berjanji bahwa setiap umat Tuhan yang mau merendahkan diri berdoa mencari wajah-Mu, maka Engkau akan mendengar doa mereka. Tuhan, hamba-Mu begitu yakin bahwa rumah yang Kau berikan ini adalah rumah di mana Kau mau tinggal di tempat ini. Nama-Mu yang besar, hadirat-Mu yang dapat mengubahkan bagi setiap umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Pujian penyembahan yang sudah dinaikkan begitu sederhana, tapi kami percaya Engkau tidak pernah bosan untuk mendengar. Dan ketika Engkau mendengar Tuhan, hamba-Mu begitu yakin mata hatimu tertuju ke tempat ini, memperhatikan setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau mempersiapkan berkat bagi mereka, sehingga ketika mereka datang, mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong, tetapi mereka akan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan, agar mereka semua boleh menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa, urapi kami semua Tuhan, dengan hikmat pengertian daripada-Mu, sehingga setiap firman Kau sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu Tuhan, mereka benar-benar boleh tangkap, mereka simpan dalam hati mereka, mereka bawa pulang ke rumah dimanapun mereka berada, mereka melakukannya, sehingga kebenaran yang mereka lakukan boleh menjadi satu kebenaran yang mampu memerdekakan hidup mereka semua. Apapun masalah persoalan hidup mereka, firman-Mu sanggup Tuhan untuk memerdekakan hidup umat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, agar semua kita benar-benar boleh dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, sampai pada saat Kau datang kembali untuk menjemput kami semua, dan kami akan dibawa untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, berbicaralah karena kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Saya akan ajak saja dulu saudara untuk
membuka ini kebenaran. Setelah itu saya akan selingin sedikit kesaksian, ya, supaya saudara benar-benar bisa mengalami, ya, merasakan apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Saya akan ajak saudara boleh catat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Ini satu rahasia yang saudara perlu simak, tangkap, dan saudara harus berjuang untuk memperolehnya, ya. Karena ini kebenaran. Jangan sampai kita hanya bisa menangkap kalau umpama ada orang atau pemimpin hamba Tuhan yang menjadi, saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Pasti amin. Mau. Terus caranya mereka menyampaikan terkadang pakai bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Ya, itu bagi mereka terserah, tetapi saya ingin sampaikan apa yang Tuhan ngomong. Ya, jadi saudara tidak akan blame saya, tetapi ketika saudara mendengar ini firman dan saudara tangkap dan saudara lakukan, saudara sendiri akan mengalami, bukan orang lain. Oleh sebab itu, saya akan baca dulu Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, guru besar, ya, Dia itu yaitu Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau orang yang berjuang pasti dia mengejar apapun, ya, resikonya, pengorbanannya, dia berusaha untuk bisa muncul sebagai pemenang. Sebagai seorang pelari, dia berusaha untuk mencapai garis akhir. Dan apa yang Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan ini, supaya kita bisa ambil contoh apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus dapatkan, ya, apa yang Paulus peroleh dari karena dia mengenal siapa itu Yesus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berkat bukan hanya hal-hal jasmani yang saudara butuhkan, tapi ada yang melebihi dari emas dan perak. Sehingga kalau saudara benar-benar mau berjuang untuk memperoleh harta yang lebih daripada emas dan perak, saya berani berkata, engkau orang hebat, engkau orang yang sempurna, engkau orang yang berani tampil berbeda, ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara catat ini, nanti diulang kembali di rumah. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memberikan kesaksian, ya. Ketika proses di mana Tuhan mau memberikan ini rumah ibadah yang sekarang saudara nikmati, itu cukup lama, itu pergumulan, ya. Dan ketika saya duduk, saya mulai berdoa. Biasanya cucu saya Hana kalau lihat opanya lagi duduk, dia langsung lari, langsung duduk di atas pangkuan saya. Dia tidak permisi, tidak apa, dia tahu dia selalu dekat sama saya. Ketika saya duduk merenung, dia duduk di atas kaki saya dan dia lihat wajah saya. Ketika dia lihat wajah saya, dia mulai bertanya, "Opa, why you cry?" Saya ingat dia punya perkataan 3 kali dia ulangi karena saya tidak jawab. "Opa, why you cry?" Sampai 3 kali saya nggak jawab. Di dalam pergumulan,
Kenapa air mata saya keluar? Pada saat proses pembelian ini gereja, saya ungkapkan isi hati saya di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau sampai apa yang hamba-Mu perkatakan kepada umat-Mu tidak terjadi, hamba-Mu yakin kau tahu apa yang akan aku alami. Tidakkah nama saya akan dicela orang, dicaci maki, istri, anak, mantu, dan cucu semuanya akan rusak oleh hanya karena apa yang hamba-Mu katakan dan itu tidak pernah terjadi. Saudaraku, dengar baik-baik. Ketika berulang-ulang saya berdoa, saya dengar lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi yang selalu bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Itu lagu berulang-ulang, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Itulah sebabnya ketika saya dengar lagu itu, saya ingat Tuhan, Engkau memang Allah yang hebat. Sekalipun aku tidak pernah melihat Engkau, tapi Engkau ada. Engkau melihat, Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang benar. Engkau tidak pernah berdusta. Bahkan di dalam Mazmur 89, kalau saudara baca, salah satu ayat mungkin 15 atau 16, Tuhan berkata bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut lidahku tidak pernah kucabut. Saudaraku, kalau saudara tangkap satu saja kebenaran firman, pegang itu, dan saudara mulai berjuang dan minta, Tuhan, aku percayai perkataanmu dan Kau sanggup membuktikan. Dan pada saat waktu ditentukan untuk closing, saudara, tidak hanya kita di sini, tapi saudara-saudara kita di Indonesia, saya mau beritahu, mereka terus mengikuti, mereka terus berdoa, mereka terus kontak dengan saya. Dia tanya, bagaimana Pak, kelanjutannya begini. Saya bilang, saya tidak bisa ngomong, tapi terus saja doakan buat kami. Dan saudara mau tahu, saudara kita yang ada di Indonesia, pada saat kemarin mengadakan yang namanya doa antar benua, dia bilang, ini baru pertama kali sejak Betani berdiri, Tuhan tanam di dalam hati saya, ini hamba Tuhan, bahwa Tuhan suruh adakan doa antar benua hanya dengan Indonesia dan New York. Dan saya tadinya juga tidak pernah berpikir, udah seperti anggap biasa. Tapi saudara, saya mau beritahu bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bersuka cita ketika dia mengikuti dan dia dapat informasi dari saya bahwa sudah ditetapkan waktunya closing Januari tanggal 5. Begitu saat closing, saya foto dan lain sebagainya, saya kirim, mereka itu bersorak-sorai. Ya, iman mereka makin hari makin besar. Karena apa? Karena Tuhan buktikan bahwa Dia Allah tidak pernah berdusta. Bagi setiap gerejanya, umatnya, hamba-hambanya yang benar-benar berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kemarin yang saudara, apabila saudara hadir di sini waktu ulang tahun gereja, saya bukan mau promosi, bukan mau menjadi kesombongan, tapi saya harus saksikan ini apa yang saya dengar. Ya, saya tidak perlu sebut namanya, dari seorang hamba Tuhan. Ketika dia melihat, datang ke tempat ini, melihat, ya, ikut ibadah, ikut mendengarkan, ya, atau firman Tuhan, acara demi acara, orang-orang yang naik di mimbar, dan dia mulai berkata kepada saya, Pak, saya tahu bahwa ini jemaat berkat Tuhan. Ketika dia berkata begitu, saya tahu di jemaat di sisi berkat Tuhan. Karena saya lihat dari penampilan mereka, saya lihat dari pembicaraan mereka, dari sikap mereka, dari tingkah laku mereka, dari ucapan bibir mereka, dan dia berkata, saya tahu bahwa ini jemaat adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Terus ada lagi orang, saya tidak perlu sebutkan, dari gereja lain. Dia bilang, Pak, saya juga mau ngomong, ini bukan saya karang-karang, tapi saya harus ngomong karena ini tidak bisa saya tahan-tahan. Dia bilang, ketika saya melangkah masuk di pintu depan,
begitu saya masuk di dalam rumah Tuhan ini, saya rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya merindu ketika Tuhan memberikan ini rumah. Bukan nama manusia yang akan ditinggikan, tapi saya terus minta Tuhan, biarlah namamu saja yang diagungkan, dimuliakan. Dan saya terus berdoa biar nama Tuhan ada, sehingga setiap orang dari manapun, kita tidak perlu mau banding-bandingkan. Mungkin aja orang yang tadinya hidupnya nggak benar atau cara ibadahnya ikut Tuhan mungkin jatuh bangun ketika mereka datang di rumah ini. Mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini. Sehingga pada saat mereka pulang, mereka boleh dipulihkan, dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang luka hati diobati lukanya, yang saya dengan mau kembali dan lain sebagainya, semua kita buka hati. Karena kita ingin melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi jemaat di sisi yang percaya, katakan amin. Tadi malam saya sudah tidur, telepon saya terus bunyi dan saya percaya ada banyak ucapan dari Indonesia. Ternyata saya baru tahu bahwa banyak jemaat Tuhan dari Indonesia juga mengikuti mereka saudara punya ibadah di tempat ini, karena sudah ada Zoom, sudah ada YouTube, mereka ikuti sampai begitu dia kirim, saudara yang ada di sini ada semua fotonya, ya. Dan mereka memberikan ucapan selamat. Oleh sebab itu saudaraku, jangan berhenti dengan saudara sudah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, tapi saudara harus tingkatkan dan saudara harus berani membuat satu komitmen. Tuhan, pakai hidup saya supaya kalau aku tinggalkan ini dunia, ada sesuatu lah yang aku bawa. Bukan gedung, bukan harta, bukan emas dan perak. Tapi ingat baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara nanti tinggalkan dunia ini, ada perbuatan kebenaran yang kau bawa. Sebanyak apa yang kau bawa, itulah harta yang kau akan terima daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, bagaimana caranya? Ya, ketika saya mendengar bahwa ini jemaat diberkati Tuhan, ada firman yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan punya cara, jangan pakai cara manusia, ya. Tapi saya mau supaya saudara memakai caranya Tuhan. Bagaimana supaya kita ini benar-benar bisa menjadi terang dunia, garam dunia, bisa memberikan dampak, ya. Kemarin firman Tuhan dikatakan bahwa pengikut-pengikut Kristus, jemaat di sisi harus berani tampil berbeda, bukan berbeda dalam penampilan, bukanlah, ya. Saya berani berkata saudara akan kemanapun dan orang akan melihat tampil berbeda karena ada Yesus hidup di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku, Paulus mengajarkan kepada kita kalau kita benar-benar mau menjadi pengikut Tuhan yang tampil berbeda, yang kaya, ya. Pertama, Paulus ingatkan saudara dan saya harus mengenal, ya. Harus punya pengenalan akan Tuhan. Karena saya memperhatikan kesian banyak anak Tuhan, dia bisa berkata saya percaya Tuhan, saya mengenal Tuhan, saya melayani Tuhan, tetapi sebetulnya tidak ada sesuatu yang dia bisa alami, ya. Itu ucapan umum. Tapi yang saya rindukan saudara harus benar-benar bisa mengalami. Bagaimana caranya supaya apa yang kita katakan orang itu benar-benar bisa rasakan. Bukan hanya percaya sebagai satu perkataan yang umum. Anak-anak Tuhan kalau ngomong, aku percaya, aku yakin bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati. Tetapi kenapa kok hidupnya jatuh bangun? Mungkin ada orang bilang, ya memang biarlah kehendak Tuhan yang jadi jatuh bangun. Kalau jatuh bangun terus sampai terus jatuh terus nggak bangun-bangun lagi kan sangat kasihan. Ya. Kalau jatuh bangun karena memang Tuhan izinkan, tetapi ada satu yang namanya proses. Di mana Tuhan izinkan kita jatuh bangun, tetapi ada waktu Tuhan set ketika kita Tuhan bisa angkat sehingga namanya Tuhan dipermuliakan. Kalau jatuh bangun terus, tapi nama Tuhan tidak dipermuliakan, itu yang repot. Oleh sebab itu saudaraku,
Ketika saya merenungkan ini terus, ternyata berkat yang Tuhan akan sediakan pada jemaat GCC, saudara harus berjuang untuk mengenal siapa itu Tuhan. Supaya ketika saudara benar-benar mengenal, bahkan saya sempat berbicara dengan jemaat, ya saya tidak usah sebutkan namanya. Kalau saudara kenal sama seseorang, orang itu konglomerat, orang itu murah hati, suka nolong, ya. Dan saudara berbicara kepada teman-teman dan lain sebagainya, aku kenal orang itu. Tapi begitu saudara datang, begitu saudara mengungkapkan isi hatimu, ada sesuatu yang kau inginkan dari orang itu, karena saudara berkata kepada banyak orang bahwa aku kenal si A namanya. Begitu saudara datang, saudara mengungkapkan semua apa yang saudara inginkan, ternyata dia tidak berikan. Dan saya berani berkata bahwa saudara hanya berkata kenal, tapi dia sebetulnya tidak kenal saudara. Dan yang sangat disayangkan, kalau masih banyak anak-anak Tuhan berani berkata mengenal Tuhan, tetapi jangan sampai apa yang mereka minta tidak pernah mereka dapatkan. Kenapa? Saya tidak menghakimi, tapi ini kebenaran yang nanti kita akan belajar. Karena apa? Karena Tuhan sebetulnya tidak kenal. Kita bisa ngomong, mau 1000 kali ucapkan, mau bersaksi dan lain sebagainya, kita bilang kita kenal Tuhan, tetapi ketika saudara datang kepada Dia dengan cara bagaimanapun, dan kalau kita punya pergumulan, kita punya permintaan dan lain sebagainya, walaupun Dia tawarkan sama saudara dan saya, minta, kamu akan diberi. Cari, kamu akan dapat. Ketuk pintu, pintu dibukakan bagimu. Harus itu menjadi satu kebenaran yang kita bisa miliki. Tapi yang sangat disayangkan ketika anak-anak Tuhan berkata kenal Tuhan, dan dia datang kepada Tuhan, dia mengungkapkan semua pergumulan hidupnya, dia minta dan lain sebagainya, tapi dia tidak pernah mendapat. Saya berani berkata, bukan menghakimi. Bisa saja dia berkata dia kenal Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tidak kenal dia. Dan ini jangan sampai terjadi. Itulah sebabnya saudaraku, ketika saya renungkan ini, saya percaya Tuhan mau terus ingatkan kepada jemaat GCC yang diberkati Tuhan, oleh karena sudah banyak kesaksian, bukan dibuat-buat, bukan di set up, ya, bukan dipoles-poles, tetapi ternyata saya dengar sendiri bagaimana mereka berkata bahwa saudara adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Setiap saudara ibadah, dia hadir di sini. Ya, saudara pulang pasti pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan, pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita bisa diberkati Tuhan, pertama, dengarkan baik-baik, saudara harus berjuang untuk mengenal Dia. Dan saya mau berkata, tidak cukup saudara mengenal Dia, tetapi saudara harus berjuang supaya saudara dan saya juga dikenal oleh Tuhan. Kenapa sampai saya bilang begitu? Karena di firman Tuhan ada orang yang punya mujizat, punya karunia, dia melayani Tuhan luar biasa, ya. Orang sakit disembuhkan, orang buta dicerahkan dengan tumpang tangan, ya. Orang lumpuh berjalan, apalagi orang lapar dikenyangkan. Semua mujizat yang bisa kerjakan dengan baik-baik, ya. Orang bisa aja percaya, oh ini luar biasa ini, hamba Tuhan dipakai Tuhan, mujizat karunia-Nya luar biasa, orang berbondong-bondong datang. Tetapi pada saatnya ketika Tuhan mulai berterus terang kepada banyak orang, dan Dia berkata, bukan orang yang berseru-seru kepada namaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi Tuhan ingatkan setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jemaat di sisi yang dikasih Tuhan, berjuang. Minta sama Tuhan, bagaimanapun caranya. Apapun yang saudara pertaruhkan, bilang, Tuhan, jangan sampai aku berkata kepada banyak orang, aku mengenal Engkau, tapi pada akhirnya Engkau tidak kenal aku. Oleh sebab itu, saudaraku, bagaimana caranya supaya apa yang kita katakan itu benar-benar menjadi satu kebenaran yang akan memerdekakan
bukan hanya hidup kita, tapi hidup orang yang mendengarkannya. Saya ulangi, kerinduan Paulus. Dia tidak membanggakan apa yang dia dapat dari Tuhan, karunia dipakai sebagai seorang rasul yang luar biasa. Tetapi perhatikan ini kalimat, yang ku kehendaki. Ya, bukannya Paulus minta perlebar, aku punya pelayanan, tambahkan aku punya karunia aku dapat daripadamu, supaya semua yang aku terima aku bisa praktekkan, supaya orang semua datang mencari aku, memburu aku, pelayananku tambah sibuk, tidak ada waktu lagi dan lain sebagainya. Tapi saya percaya Paulus tidak minta itu. Tapi yang Paulus katakan, dengarkan baik-baik, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi di dalam pelayanan Paulus, pertama dia berjuang, berusaha mengenal dia. Ya, salib harus dia pasti pikul di dalam pelayanannya. Penderitaan udah pasti sebagai makanannya di dalam dia melayani Tuhan. Ya. Jadi dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tidak ada sesuatu yang hidup tanpa ada kematian. Amin. Saudara percaya bahwa kita hidup ini ada hidup yang kedua? Jangan sampai saudara dibohongin orang. Hidup cuma sekali, udah mati, udah selesai. Tidak. Kita hidup ini Tuhan persiapkan supaya kita akan bisa mendapatkan hidup setelah mati. Jadi tidak hanya hidup. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan lampiaskan hidupnya dengan apa yang dia mau. Karena dia pikir kalau sudah mati selesai. Tidak. Ingat apa yang firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Sekarang kita berjuang mengikat sesuatu yang nanti kita akan lihat di surga. Ikatan apa yang kita mau ikat? Ikatan kebenaran yang Tuhan terus mau ajarkan kepada kita. Ya. Karena kebenaran itu adalah dia sendiri. Semakin banyak kebenaran yang saudara bisa pelihara, bisa hidupi dalam hidupmu, sebesar itulah iman yang kau miliki di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi tidak menjadi sombong kalau Paulus juga berjuang untuk akhirnya mendapatkan, dan dia tidak merasa bahwa dia bisa berjuang, berusaha dengan kekuatannya untuk mendapatkan ini kekayaan, yaitu Yesus. Tetapi apa yang dia kerjakan? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Dengarkan baik-baik. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi kalau masih ada gandolan-gandolan, mari saudara, ya, jangan sampai gandolan-gandolan ini terus menggandoli kita sehingga kita tidak bisa mencapai garis akhir. Ya. Mumpung saya ingat, ya bukan mau nyombong, saya tambahkan ketika seorang hamba Tuhan tanyakan, dia berkata, saya lihat bapak ini kok awet muda ya. Padahal saya sudah dipanggil opa. Ada lagi hamba Tuhan yang lucu. Dia bilang, Pak, aku dipanggil sama cucu bapak opa katanya. Terus dia bilang, aku bukan opa. Terus dia bilang sama jemaat yang lain, tahu nggak cucunya Pak Yakob panggil saya apa? Oh, engkau, kakak. Jadi semua pada ketawa. Padahal dia juga sudah akhir jadi opa. Ya. Nah, saudaraku, ketika hamba Tuhan ini tanya, saya bilang, masa sih? Iya, benar. Coba cerita sedikit. Ya udah, saya ceritain. Bagaimana supaya kita walaupun kita dimakan umur, tapi penampilan kita masih bisa seperti orang yang tidak sampai ke umur yang diperkirakan.
Saya bilang sebetulnya resepnya yang saya tahu, ya bukan sombong, gampang. Gimana Pak? Kalau mau supaya kelihatan muda, walaupun umur sudah lanjut, ya rambut dicat supaya tidak kelihatan opa. Saya bilang sebetulnya itu kan cuma cara saja. Tapi kalau saya bisa sampaikan apa yang saya terima daripada Tuhan, gampang. Gimana Pak? Mau dengar? Mau katanya. Ini obatnya nih. Bagaimana supaya kelihatan muda? Dengar baik-baik. Periksa hatimu. Bersihkan. Jangan ada sesuatu yang tinggal di dalam. Terutama kebencian. Iri hati. Sakit hati. Sombong. Kalau itu tidak ada di dalam hatimu, saya begitu yakin apa yang Tuhan ingatkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, kalau hatimu bersih, maka wajahmu juga akan terlihat. Mungkin kau belum di make up, tapi tetap kelihatan cantik. Yang percaya katakan amin. Yang malu jangan ngomong amin. Hati yang bersih itu bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, mari kita berjuang. Tidak mudah sih memang, tidak mudah ya. Apalagi kalau kita pernah disakiti orang, tidak mudah untuk bisa melupakan. Tapi berjuanglah. Ya, kalau kita mau menikmati janji Tuhan, mau menjadi orang yang diberkati Tuhan yang kaya, mari dengarkan ini apa yang Tuhan ngomong. Ya. Jangan bilang kata saya, tapi saya juga belajar untuk supaya kita bisa berpenampilan berbeda, bukan karena pakaiannya, bukan karena pekerjaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena harta bendanya. Tetapi saya berani berkata, saudara bisa, ya, dimanapun saudara berada, bisa menampilkan satu kehidupan yang berbeda dari kebanyakan orang. Karena apa? Karena Kristus hidup di dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Saya teruskan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ini kunci rahasia. Jangan sampai kita bilang kita kenal Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengenal kita. Sangat-sangat ya, rugi, dan penyesalan itu tidak akan merubah segala sesuatu. Karena selalu saya percaya saudara tahu penyesalan itu tidak pernah datang di depan ya. Selalu datangnya di belakang. Dan kalau orang menyesal di belakang sudah terlambat. Tetapi kalau hari ini Tuhan ingatkan, saya begitu yakin. Ya, ketika Tuhan mengingatkan terus kebenaran firman-Nya, itu berarti satu tanda saudara bisa tanggap bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita semua. 1 Yohanes 2. Ini caranya. Ya, ada orang Manado suka bilang, bahasa Ibu Tirsa yang ngomong, tak kenal tak sayang. Nah, orang Manado itu kadang-kadang suka ini, tapi kok yang jawab kok orang Solo ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau saudara mengenal siapa Tuhan saudara, kita harus bisa buktikan apa yang menjadi peribahasa yang suka dikatakan oleh manusia. Kalau tak kenal, maka tak sayang. Benar itu. Ya bagaimana orang bisa menyayangi kalau nggak kenal? Pertama, kita bisa jatuh hati atau kenal seseorang, harus bergaul dulu. Amin. Kalau saudara tidak mau bergaul sama Tuhan, tidak pernah mau datang, tidak pernah mau berkomunikasi, jangan pernah terlalu mengeluarkan kata-kata yang orang mungkin cuma dengar udah biasa, itu udah lazim. Ya, saya kenal Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada buktinya. Tapi kita mau supaya walaupun kita tidak usah ngomong, orang yang akan ngomong. Karena apa? Dia melihat di dalam hidup saudara ada harta yang tidak pernah akan habis. Badai boleh datang, tapi engkau tetap akan bersuka cita karena hartamu tetap ada di dalam hidup saudara. 1 Yohanes 2, coba buka. Ini caranya. Supaya saudara dan saya hanya
berani berkata mengenal dia dan dia juga mengenal saudara, Alkitab berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Pegang nih. Ya, kita tidak usah berkata 1000 kali aku mengenal Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku cinta Tuhan. Tetapi kalau hal ini tidak ada, kita akan rugi. Dan Tuhan memberitahu, kalau saudara mau tahu rahasianya supaya saudara benar-benar tidak usah banyak ngomong, tapi orang bisa membaca, seperti kesaksian kemarin, bukan untuk menyombongkan. Kalau seorang hamba Tuhan berani berkata begitu, itu bukan dipoles-poles, dia tahu perkataannya itu adalah benar. Kalau dia bohong, dia hanya sebagai poles-poles, dia tanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, anak Tuhan berani berkata, Tuhan ajar. Kalau dia ngomong aja ya, apapun resikonya. Kalau tidak, ya tidak. Walaupun mungkin saudara akan dibenci orang. Tapi saudara melakukan apa yang saudara bisa dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan bilang kalau aku ngomong ya, nanti dia nggak masakin aku. Kalau aku ngomong iya, nanti dia tidak mau dekat-dekat aku lagi. Tapi kalau aku bilang tidak, padahal sebenarnya iya, tapi dia masih mau dekat sama saya. Saudara mau dengar omongan manusia, mau dekat sama manusia, atau saudara mau dekat sama Tuhan? Kalau kita mau jujur, simpel sebetulnya. Hidup ini tidak usah susah-susah. Ya. Tidak usah kita pikirkan, saya bisa atau enggak ya. Jalan aja. Kalau saudara mengambil satu keputusan didasari oleh iman, jalan, disitulah nanti kita tahu bahwa Tuhan itu memang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, perhatikan ini firman Tuhan, barang siapa berkata, mau berulang-ulang sebanyak apapun yang dia katakan bahwa dia mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Karena kalau orang berani berkata, memanggil nama Tuhan, berulang-ulang, ngomong segala macam, tapi sebetulnya tidak ada kebenaran di dalamnya. Mungkin manusia tidak tahu, tapi di mata Tuhan dia bilang ini orang berdusta, pendusta. Ya. Saya ulangi, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau anak-anak Tuhan tidak memiliki kebenaran dalam hidupnya, maka saudaraku, saya berani berkata apa yang saya dapatkan firman. Hidupnya itu banyak sekali ya tekanan-tekanan, beban-beban yang dia pikul begitu berat. Karena apa? Firman Tuhan berkata, apabila engkau mengerti kebenaran, memiliki kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka, saudara harus mau miliki, makan, pelihara itu kebenaran yang saudara bisa terima dari Tuhan. Sehingga kebenaran itu yang memerdekakan. Mungkin saja, dengar baik, mungkin saja di dalam kau bekerja, kau mendapat tekanan dari bosmu. Kau mendapat, kelihatannya kau didiskreditkan dengan pekerja-pekerja yang lain. Tetapi ketika kau mendengar ini firman, dan di dalam hati menaikkan Tuhan, sekalipun di dalam pekerjaan aku mendapat tekanan yang begitu berat, tapi satu hal yang aku minta, ucapkan saja ya di dalam hati, jangan terus mau mencuri waktu, bilang Pak Yakob suruh saya berdoa, lagi kerja berdoa. Jangan. Saudara ucapkan, dan saudara mulai naikkan itu ucapan, Tuhan, sekalipun aku kelihatannya ditekan, aku didiskreditkan di dalam pekerjaan, tapi satu hal yang aku minta, yang penting jangan kau keluar dari hidupku. Dan kalau itu saudara alami, nanti saudara akan lihat bagaimana Tuhan menjadi Allah pembela hidup umatnya yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai cara apapun, ya,
Seperti Daniel, bagaimana dia musuhi oleh orang-orang yang benci oleh karena dia dapat jabatan yang begitu gampang. Ya, ketika dia akhirnya dijebloskan dalam gua singa, orang-orang musuhnya semua bersorak-sorak. Tetapi Raja Darius yang begitu mengasihi Daniel, Alkitab berkata semalam-malaman Raja Darius tidak tidur. Tapi dia juga berdoa supaya apa yang Daniel percayai kepada Allahnya, Allah bisa membuktikan bahwa Allah sanggup melindungi, memelihara, menjaga Daniel dari mulut-mulut singa yang ganas. Dan ketika pagi-pagi, Alkitab berkata Raja Darius pagi-pagi buta, dia datang dengan jalan yang begitu pelan-pelan, dengan hati yang gundah gulana dan berkata apakah Daniel masih hidup atau tidak. Karena dia sangat mengasihi Daniel dari semua orang-orang yang ada di dekatnya Raja Darius. Begitu sampai di dekat gua singa, dia memanggil Daniel, Daniel hamba Allah, apakah Allahmu sanggup menyelamatkan kamu dari singa yang ganas? Jawaban itu terdengar dari dalam gua singa. Kalau saudara baca bagaimana sukacitanya ini raja, sampai keputusan pemerintah bisa dirubah oleh karena kehidupan seorang yang bernama Daniel. Dan musuh-musuhnya semua dihabisi, bukan oleh Daniel, tapi oleh Raja Darius, karena mereka ini adalah orang-orang jahat. Jadi saudaraku, kalau saudara punya pengenalan akan Tuhan apa saja yang saudara kerjakan, lakukan apa saja, mungkin sekalipun usaha, percayalah bahwa Tuhan mampu dengan caranya Tuhan untuk memberkati hidupmu, mengangkat hidupmu, sehingga hidupmu juga bisa mempermuliakan nama Tuhan. Hidupmu bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekelilingmu. Tidakkah kita bangga kalau kita bisa juga menolong orang lain, bukan karena kemampuan kita, kekuatan kita, karena ada Kristus yang hidup di dalam hidup kita, sehingga kita terus tidak pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Bahkan mungkin orang akan berkata, kok nggak berhenti sih kamu, ya, mengulurkan tanganmu menolong orang. Mungkin kita sering bilang itu orang sudah bisa sendiri. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang hidup dalam hidup saudara dan saya, itu yang membuat saudara tidak bisa berhenti. Untuk apa? Memberi. 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 Kenapa? Orang akan bingung. Kok nggak habis-habis? Karena ada firman terlebih berkat memberi daripada Amin. Ya. Semakin banyak kau memberi, semakin banyak itu juga kau akan terima daripada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata dalam Lukas 6:38, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berjuang. Mau jadi orang yang diberkati Tuhan, mau jadi orang kaya, minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk melakukan perintah-Mu. Puji nama Tuhan. Nah, Matius 7, coba lihat ini. Ini orang-orang yang luar biasa, makanya banyak orang tertipu. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kebenaran. Kalau mereka memiliki kebenaran, anak-anak Tuhan yang memiliki kebenaran tidak gampang ditipu. Oleh karena, oh ini orang dipakai Tuhan, punya mujizat karunia luar biasa. Saya mau beritahu supaya saudara tidak menjadi sasaran empuk daripada si jahat. Perhatikan ini, Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata, untuk supaya kita bisa mengenal dia, kita berjuang untuk melakukan kehendak Bapa kita di sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga pada hari terakhir. Dengarkan, sekarang ini sudah masuk di hari-hari terakhir. Makanya saudara harus jeli, ya, saudara harus belajar untuk terus mendapatkan lebih banyak kebenaran firman dalam hidup kita, supaya kita punya yang namanya senjata, ya, untuk memerangi itu semua, supaya kita tidak menjadi sasaran empuk si jahat.
pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau sampai di sini, ketika saudara melihat apapun levelnya orang itu, dan dia melakukan begini, kita mau jujur, kita pasti tertarik. Apalagi kalau ayo ikut melayani, pasti ikut. Kita belum tahu kan, hanya lihat luarnya. Itulah sebabnya kenapa saya mau sampaikan apa yang Tuhan ngomong. Belajarlah, kejarlah pengenalan itu, supaya kita tidak gampang ditipu. Karena kalau saudara benar-benar punya pengenalan akan Tuhan dan Tuhan kenal saudara, saudara itu adalah sebagai miliknya yang disayangi, dipagari seperti Ayub ya. Tidak gampang saudara akan menjadi sasaran empuk. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Dengarkan apa perkataan Tuhan? Sangat-sangat ya. Penyesalan ini tidak akan berubah. Ketika orang dengan begitu gagahnya melakukan mujizat, menggunakan karunia yang diterima pakai nama Tuhan, dan semua orang melihat, ya, orang mati bangkit, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melek, orang tuli mendengar, semuanya. Kalau kita tidak punya kebenaran, kita akan juga percaya. Tapi ini kebenaran ayat 23, dengarkan baik-baik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, perhatikan ini kata Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa di antara kita yang tahu kalau ada orang yang kita bilang, waduh ini ini punya karunia punya kuasa, punya mujizat dan lain sebagainya. Dengar baik-baik apa yang Tuhan katakan. Kalau nanti saudara jemaat di sisi yang dikasih Tuhan, saya tidak menakut-nakutkan, tapi saya percaya apa yang firman Tuhan katakan. Pada saat nanti ada waktu Tuhan akan perhadapkan saudara dan saya untuk memilih mana yang Tuhan, mana yang iblis. Kalau tidak dari sekarang saudara mau belajar untuk mengenal Dia, percaya akan firman-Nya sebagai makanan rohani yang menghidupkan. Pada saat kita diperhadapkan dua pribadi yang tidak ada bedanya, bajunya sama, kemuliaannya sama, kuasanya sama, apa yang dilakukan Yesus ini juga yang satu bisa lakukan, tidak ada perbedaan. Saudara pernah tanya nggak dalam hati saudara, yang mana yang saya pilih? Bisa-bisa kita milih yang salah. Karena apa? Karena tidak memiliki kebenaran. Kalau saudara di dalam mengikut Tuhan, saudara terus berjuang, penuhi hidupmu dengan kebenaran firman sebanyak mungkin, maka apa yang Yohanes 15 yang kemarin saudara dengar, itu mulai hidup di dalam hidup saudara. Dan kalau saudara, hidup saudara dipenuhi oleh kebenaran, secara tidak sadar, tidak pakai logika kita mulai tinggal di dalam Dia. Karena apa? Karena saudara makan itu terus setiap hari, dan firman itu mulai hidup dalam hidup. Sehingga firman Tuhan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku hidup di dalam kamu, minta apa saja. Nah sekarang kalau kita dipenuhi oleh firman Tuhan dalam hidup kita, ketika kita diperhadapkan dua pribadi yang tidak ada bedanya, kita tidak lagi akan menjawab. Yang menjawab itu adalah firman yang saudara hidupi, sehingga kita tidak akan jadi korban. Ingat gak waktu Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan pengen ngetes ini. Ketika Tuhan tanya sama murid-muridnya, sini saya mau tanya, menurut kata orang siapa ini aku? Saudara baca itu benar-benar loh ya. Saya bilang saudara renungkan itu.
Jangan dianggap, itu mah cuma omongan. Itu nanti akan diperhadapkan dalam hidup kita. Begitu Tuhan tanya, menurut kata orang, siapa yang aku? Kalau saudara baca, ada yang bilang Yesaya, ya, ada yang bilang siapa lagi? Musa, Elia, dan lain sebagainya. Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Terus Tuhan mulai tanya, sekali lagi, kalau menurut kamu, siapa saya? Salah satu dari muridnya namanya Petrus. Dia berkata, engkau adalah Mesias. Dengarkan ini, dengarkan, dan saya mau beritahu apa yang Tuhan ngomong. Dengarkan ini. Tuhan jawab apa? Petrus, bukan kamu loh yang ngomong, tapi Bapakku yang ada di dalam hidupmu yang ngomong. Murid-murid semua ngomongnya lain. Ada yang bilang Yesaya, Yeremia, atau Elia, Musa, dan semuanya salah satu dari seorang nabi. Tuhan tidak bilang goblok lu, enggak. Nanti tersinggung, minggat kabeh nanti. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu siapa saya? Langsung Petrus bilang, engkau adalah Mesias. Tuhan ampuni Petrus, bukan kamu loh yang ngomong. Saudara tangkap ya. Yang sampai nanti kalau satu saat, saya tidak tahu kapan, kalau nanti kita diperhadapkan hanya untuk diuji, dua pribadi yang sama, yang tidak ada bedanya, bisa melakukan apa saja seperti apa yang firman Tuhan katakan, pada hari terakhir nanti iblis akan muncul sebagai malaikat terang. Ingat, dia bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dan kalau kita tidak dipenuhi firman, maka kita yang akan jawab. Dan jawaban anak-anak Tuhan tergantung dari berapa banyaknya firman yang dia hidupi. Kalau anak-anak Tuhan tidak dipenuhi firman, maka yang dia jawab, saya pikir. Kayaknya engkau loh Tuhan, padahal dia iblis. Jadi saudaraku, apa yang kita dengar ketika Tuhan mau berterus terang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Apa orang yang di sekeliling Tuhan tidak heran? Kok bisa gitu ya? Tuhan kok bisa ngomong gitu? Dia menyembuhkan loh. Dia membangkitkan orang mati pakai namamu loh Tuhan. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada kalimat yang mengembel-embeli Tuhan, tidak mengenal orang-orang walaupun punya karunia. Apa? Kejahatan. Mungkin saudara tanya, kejahatan apa yang dibuat? 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah uang. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Kasih amplop dong. Ini yang embel-embelin. Ya, sampai Tuhan mau berterus terang, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Oh, ketika kita mulai mengerti kejahatan apa sih yang dibuat ini orang, dia pakai nama Tuhan. Walaupun orang yang menerima senang banget, sakitnya disembuhkan, matanya melek, timpang berjalan, lumpuh bisa dansa dan lain sebagainya. Tetapi embel-embelnya itu semua dipakai hanya untuk mencari duit. Ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Ya, jadi jangan sampai saudara juga akhirnya tidak sadar mau melayani Tuhan, mau datang kepada Tuhan, mau ini, mau itu, karena ada embel-embelnya. Tapi kalau embel-embel itu kita lupakan, seperti apa yang Paulus katakan, aku melupakan semua yang ada di belakangku, tapi aku mengarahkan pandanganku ke depan dan berlari-lari untuk memperoleh ini harta yang tidak pernah akan habis. Sekalipun aku harus menderita, sekalipun aku harus dianiaya, aku tetap
dengan baik-baik, maka aku akan mendapatkan segala-galanya. Harta bukanlah sesuatu yang bisa membahagiakan hidup. Tetapi kalau saudara jemaat di sini memiliki harta yang terpendam, yaitu Yesus, saya berani berkata, engkau orang-orang yang kaya. Engkau tidak pernah lagi minta-minta, tetapi engkau menerima apa yang Tuhan sudah berikan. Engkau mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan, dan engkau bisa kembalikan itu sebagai kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saya akan tutup di dalam Matius. Nanti saudara baca ya, ini panjang, tapi saya kasih perumpamaan saja. Pada akhirnya gereja ini akan diperhadapkan dengan namanya pilihan. Ingat baik-baik, gereja Tuhan dimanapun berada pada saat hari-hari terakhir, nanti mereka semua akan diperhadapkan. Karena Tuhan berkata dalam Matius 25, Tuhan akan memisahkan antara domba dan kambing. Tadinya semua digembalakan oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Tapi pada akhirnya Tuhan akan memisahkan mereka. Mana yang kambing, mana yang domba. Kalau berbicara tentang domba, domba bisa tersesat. Domba bisa tersesat nggak? Aduh, ini kayaknya guru sekolah minggu suruh ngajar. Tuhan sebagai gembala domba, berapa dombanya? 100, tinggal 99. Berapa? Berapa dombanya Tuhan Yesus? 100. Yang keras dong, malu-malu amat sih. Cepet. You know cepet? Yes. Kalau nggak ngerti cepet, belajar sama orang Solo. Bukan botiau, cepet. 100, betul? Ada yang hilang nggak? Ada. Berapa? 1. Dicari atau enggak? Cari. Dengar baik-baik. Kalau kambing dicari nggak? Enggak. Makanya saudara dengar, pemisahan ini, dengar baik-baik, ini akan terjadi. Tapi kalau saudara tetap yakin bahwa saudara adalah domba-domba dari Tuhan, saudara bisa tersesat. Saya harus berani ngakui, benar bisa, tapi Tuhan akan cari. Kenapa? Karena saudara miliknya. Jangan bilang domba aman, tidak. Domba itu tidak punya kekuatan apa-apapun. Dan firman Tuhan berkata, kalau tanpa seorang gembala, dia akan menjadi mangsa daripada binatang buas. Oleh sebab itu, jadilah domba. Karena engkau punya gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya bagi hidup. Dan kalau saudara nanti baca di rumah, Matius 25 mulai ayat 31, bagaimana karakter domba, bagaimana karakter kambing. Dan kalau saudara berjuang untuk menjadi domba Tuhan, dengar baik-baik, tidak perlu takut. Karena dia yang berjanji, dia tidak pernah berdusta. Kau bisa tersesat, kau bisa sakit hati, kau bisa kecewa. Tapi Tuhan cari saudara. Karena apa? Dia mati buat saudara dan saya. Karena kita bangkit berdiri. Saya ingin nyanyikan bersama saudara lagu beberapa minggu yang saya nyanyikan. Jikalau kau tidak bersamaku Tuhan, jangan suruh kami berjalan. Kami tidak mungkin bisa berjalan seorang diri tanpa Tuhan. Kami akan tersesat, kami akan jadi mangsa. Banyak binatang buas yang siap menerkam hidup kami. Tapi kalau engkau berjalan bersama kami ingat firman-Mu. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut. Karena engkau menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama. Haleluya.
yang hanya dihembusi oleh nafas hidupku. Aku bisa berkata-kata, aku bisa berjalan, aku bisa melakukan ini, melakukan itu. Tetapi kalau kita ingat, sehingga kita mulai sadar apa yang dibanggakan dalam hidup ini. Kita ini hanya debu tanah yang dihembusi oleh nafas hidup Allah. Dan kita tahu apa sebabnya Tuhan menciptakan kita. Kalau kita sadar, pasti Tuhan punya rencana dalam hidup umatnya. Dan kalau kita tidak bisa mengerti itu, kita jangan putus asa, minta sama Tuhan, Tuhan singkapkan. Untuk apa aku hidup? Kenapa aku harus beribadah kepada Tuhan? Ada apa? Apa arti semua kebenaran firman-Mu dalam hidupku? Bagaimana kalau aku tidak percaya? Bagaimana kalau aku tidak mau berdoa? Bagaimana kalau aku tidak mau baca firman? Bagaimana kalau aku tidak mau datang ke gereja untuk bersekutu dengan Tuhan? Saudara pertanyakan itu, supaya ketika saudara terus bergumul dalam doamu, Tuhan mulai menjawab dan Tuhan memberitahu. Dan ketika Tuhan berbicara, saya percaya saudara tidak akan tahan. Ketika Dia berkata, anakku, bukankah aku rela menyerahkan nyawaku oleh karena aku mengasihi engkau? Apakah kau tidak tahu bahwa aku tinggalkan tahta kerajaanku yang begitu mulia? Aku lepaskan mahkotaku, aku tinggalkan semuanya. Dan saudara tahu apa yang terjadi di sorga ketika Tuhan turun dalam dunia? Sepi. Semua, tidak ada suara sama sekali ketika anak dan tunggal Bapa yaitu Yesus turun hanya untuk menjumpai saudara dan saya. Dia ingin mengembalikan posisimu sebagai miliknya. Dia rela mati untuk saudara. Dan kalau itu saudara renungkan, saya begitu yakin dan percaya, mulai ada satu hikmat yang saudara terima dan mulai merenungkan, aku ini sudah lama, sudah menjauh dari Tuhan. Aku lebih terbuai dengan segala daya tarik dunia. Tapi ketika firman ini disampaikan, Tuhan ampuni saya. Sekarang saya mau mengambil keputusan untuk mau mengasihi Tuhan. Supaya pada akhirnya bukan saja aku kenal Engkau Tuhan, tapi pada akhirnya kalau aku berjumpa dengan Engkau, Engkau tidak pernah menolak aku. Engkau tidak berkata kepada aku, nyahlah dari hadapanku kau semua pembuat kejahatan. Ini saat-saat yang begitu indah, saya percaya. Kalau Tuhan mau terus berbicara, dan kita sudah mendengar bukti bukan untuk kesombongan, tapi kita minta Tuhan, tinggallah namamu di rumah ini yang kau berikan kepada jemaat di sini, supaya setiap orang yang datang ke sini, dia boleh melihat, boleh merasakan bahwa kau ada Tuhan. Mereka datang bukan karena melihat kami, mereka datang bukan karena melihat pendeta, tapi mereka datang karena dia percaya bahwa kau ada di sini Tuhan. Haleluya.
bersama umat-Mu. Kau mengenal setiap hati, Kau mengenal setiap umat-Mu, pribadi mereka, sampai kedalaman hati mereka Kau kenal Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, biarlah firman yang Kau sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu boleh hidup dalam hidup jemaat BCC. Dan mereka terus menghidupi itu firman. Semakin hari mereka semakin cinta Tuhan, semakin mau membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, semakin mau bersekutu dan tidak pernah akan beranjak. Karena mereka mau melakukan perintah-perintah-Mu. Setiap perintah yang mereka baca, mereka mulai lakukan dan mereka memohon kepadamu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, sekalipun banyak badai, banyak tofan yang terus menghantam hidup kami, tetapi kami percaya kami tidak pernah akan tergeletak, kami tidak pernah akan jatuh karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Kau akan terus mengasihi umat-Mu, jemaat BCC, memberkati mereka, memakai hidup mereka menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, sehingga banyak orang boleh datang kepada-Mu Tuhan. Oleh karena mereka melihat Kristus hidup dalam jemaat BCC, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat BCC, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan datang kembali. Dan Tuhan berjanji akan menjemput kita semua dan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan yang mulia. Di sanalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawan diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati, selamat berfellowship.